di mana hidayah paling besar turunnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hanya dua tempat di atas muka bumi yang Allah jadikan tempat terbesar asbab tersebarnya hidayah seluruh alam. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah rumahnya orang yang beriman. Kenapa masjid, hadirin? Karena masjid adalah sebaik-baiknya tempat. Tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah selain masjid. Maka sekarang tanamkan oleh bapak-bapak dalam hati kita, dalam pikir kita, bahwa rumah saya bukan rumah yang ditempati istri saya, rumah saya bukan rumah yang ditempati oleh anak saya, tapi rumah saya adalah masjid. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid ini adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Wa taqabbalallahu liman kana masjidu baitahu birohi wa rahmah. Dan Allah menjamin bagi siapa saya yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, jaminannya berupa rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang. Allah hanya menurunkan satu rahmat ke dunia, hadirin. Sisanya 99 Allah akan sempurnakan di akhirat. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi, seekor singa yang lapar 2-3 hari dia tidak makan, ketika dia mempunyai anak, maka dia tidak akan memakan anaknya karena rahmat Allah. Padahal hari-hari dia makan daging, hari-hari dia lapar, harus memenuhi hawa nafsunya dalam hal makan dengan daging. Tapi dengan rahmat Allah, tidak ada satupun singa yang mampu memakan anaknya sendiri. Karena apa? Karena rahmat. Tapi ketika manusia dicabut rahmat oleh Allah, maka hari ini bisa kita saksikan tidak sedikit ibu yang membuang anaknya. Karena apa? Rahmat Allah tercabut. Maka orang yang seperti itu, hadirin yang mulia, jauh lebih rendah daripada binatang. Hadirin, ukuran daripada kecintaan, kasih sayangnya Rasulullah terhadap ini umat 70 kali lebih banyak daripada seorang ibu sayang terhadap anaknya. Rasulullah pernah menyampaikan dalam satu majelis, tiba-tiba Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian golongan orang-orang yang mulia?" Maka para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, tentu saja para malaikat adalah makhluk yang paling mulia." Maka apa jawaban Rasulullah? Bagaimana mereka tidak mulia? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka hanya untuk taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan itu. Maka para sahabat menjawab lagi, kalau begitu orang-orang yang paling mulia adalah Nabi dan Rasul, karena mereka diutus untuk menyampaikan agama terhadap manusia. Maka Rasulullah menjawab, bagaimana para Nabi dan Rasul tidak mulia? Karena memang tugasnya adalah menyampaikan risalah kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah lama menundukkan kepalanya sambil meneteskan air mata, hadirin yang mulia. Ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah, tahukah kalian bahwa golongan yang mulia itu adalah umatku yang jauh lahir daripada zamanku. Dia tidak pernah melihatku dengan matanya, tapi mereka beriman kepada aku. Bapak-bapak, antum-antum Pak, semuanya, antum-antum bisa nangis karena sunnah Pak. Antum-antum sebenarnya yang dirindukan oleh Rasulullah, dan ini yang membuat Abu Bakar cemburu, hadir. Sampai Rasulullah mengatakan, "Tuba, sungguh beruntung liman amanabi, orang yang beriman kepadaku, waroni marotan." Beliau mengucapkannya 1 kali. Tapi Rasulullah tidak berhenti sampai di situ. Beliau mengatakan sampai 7 kali, "Tuba, tuba, tuba, tuba," sampai 7 kali. Sungguh beruntung, 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 beruntung. Liman amanabi, orang yang beriman kepadaku namun matanya tidak pernah melihatku. Haji. Wadidtu ani lakitu ikhwani. Aku rindu terhadap saudaraku, kata Nabi. Maka para sahabat hari itu cemburu dan bertanya, "Ya Rasulullah, kami saudaramu. Awalaisa nahnu ihwanuk, bukankah kami saudaramu?" Lah, kata Nabi, bukan. Saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, namun mereka tidak pernah ada kesempatan berjumpa dan melihatku. Bapak-bapak harus yakin Pak,
Ulama kita mengatakan satu orang menghidupkan